berjumpa lagi di channel Bits of King. Masih bersama saya Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saudaraku ya, saya mengecek kohe ya juga yang kita taruh di bawah pohon-pohon besar. Tapi tidak itu video kita hari ini ya yang akan saya bagikan. Nanti kita pasti bahas tentang kohe ya. Nah, yang saya ingin bagikan adalah saya ingin berbagi video perkembangan tanaman alpokat umur tanam 2 bulan. Nah, kemudian bibitnya sendiri itu berusia 4-5 bulan dan ketinggiannya antara 5-60 cm. Oh ya saudaraku, jangan lupa ya like, komen, subscribe dan share ya, agar channel Bits of King semakin berkembang, semakin maju, dengan harapan semakin bermanfaat buat saudaraku semua. Jadi tonton terus videonya sampai selesai saudaraku, seperti apa alpokat kita yang kita tanam sekitar 2 bulanan ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke saudaraku, ikutin terus video saya pagi hari ini mengecek tanaman alpokat yang kita tanam sekitar 1-2 bulanan ya, yang mana usia bibit itu sendiri saat kita tanam berusia 4-5 bulan ya. Jadi kondisinya seperti apa, apakah pertumbuhannya bagus ataukah pertumbuhannya kurang, dengan cara dia misalnya seperti dia mangkrak ya, tidak mau berkembang, tidak mau mupus ya. Nanti kita lihat bareng ya saudaraku. Makanya saya mohon saudaraku untuk tonton videonya sampai selesai ya. Nah, jadi ini tanaman alpokat kita yang kita tanam sekitar 1-2 bulanan, yang mana tanaman alpokat ini lahannya ini tadinya tempat pembibitan durian ya, tempat pembibitan durian seperti ini. Kemudian durian-duriannya di sini sudah kita dongkel ya, kita dongkel, kemudian sudah kita pasarkan ya. Nah, berhubung di sini masih ada lumayan lahan yang agak lebar, agak masih jauh ya, masih bisa jauhan, artinya masih ada jarak untuk ditanami alpokat ya. Nah, ini tujuannya tanaman alpokat ini adalah kedepannya generasi penerus dari indukan yang sudah ada di kebun kita ya, biar nanti di saat pohon-pohon alpokat kita sudah besar, sudah berbuah semua, jadi tidak mengganggu indukannya lagi ya, karena kita sudah nyiapin generasi penerusnya. Nah, jadi seperti ini saudaraku. Ini bisa dilihat saudaraku ya, hamparannya di antara pohon durian ini. Saudaraku mungkin bisa lihat tuh dengan jelas pertumbuhannya sangat genjah, ini sangat bagus, sangat subur, dan daunnya sangat hijau-hijau ya, hijau kemudian mengkilap. Nah, seperti ini. Di sini yang ingin saya bagikan keseharian saya hari ini, rutinitas saya hari ini adalah mengecek tanaman alpokat kecil ya, yang usianya sekitar 1-2 bulanan. Nah, dengan ketinggian bibit dulu kita nanam sekitar 50-60 cm. Nah, di sini bisa dilihat saudaraku, lihat dengan jelas. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah, mungkin saudaraku banyak yang mengeluhkan ya, takut menanam alpokat gitu ya, takut menanam alpokat karena alpokat itu rawan terhadap hama ya. Nah, seperti itu. Bahkan terkadang juga kita salah ya saudaraku, cara menanam alpokat yang usia bibitnya sendiri itu masih sangat dini ya. Sebenarnya besar dan kecilnya ukuran bibit itu semua itu adalah tergantung kita cara menanamnya saudaraku. Mulai dari lubang, kemudian memasukkan bibit itu ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Jadi seperti itu nih saat genjah. Dan di sini varietasnya macam-macam ya saudaraku, memang benar-benar persiapan indukan ke depan ya. Jadi seperti itu. Nih, ini bisa dilihat sangat hijau, sangat subur ya. Cuma sedikit compang-camping ya, karena ulet si
penggulung daun itu. Nah, seperti itu. Juga saya hari ini kebetulan ya juga sambil ngecek pertumbuhan, sambil juga mengecek hama ya. Takutnya kita tanaman alpukat kita udah terserang hama ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika memang sudah ada hama, kita deteksi ada hama, kita akan tanganinnya. Sini saudaraku, sangat subur. Nah, menurut saya saudaraku, umur tanam 1 bulan ini, 1 sampai 2 bulan ini sangat genjah. Ini bisa dilihat daunnya seperti itu. Nah, oh ya saudaraku, tips untuk saudaraku semua ya, agar tanaman alpukatnya yang masih bibitnya masih di bawah 1 meteran ya, itu yang sudah kami praktekkan, yang sudah kami kerjakan di kebun adalah untuk lubangnya sendiri kita tetap ya menggali sekitar 40 kali 40 ya. Nah, kalau saudaraku ingin lebih jelas dan detail, saudaraku bisa cek video-video Bitshopking ya. Di situ kita sudah ada banyak berbagi video cara penanaman alpukat yang benar dan tepat ya saudaraku. Tapi di sini juga akan saya jelaskan lagi ya. Nah, ini udah hampir 1 meter saudaraku dalam 2 bulan ya. Udah hampir 1 meter dari ketinggian bibit 5 sampai 60 cm. Nah, kenapa di sini pertumbuhannya sangat bagus, tanaman alpukat ini sangat genjah ya di kebun kita ini. Di sini yang kita gunakan saat awal penanaman adalah sekali lagi untuk lubang 40 kali 40 ya, dalam dan lebar ya. Kemudian kita memakai sekam, tidak memakai pun sebenarnya tidak apa-apa ya saudaraku. Kemudian kita memakai kohe ya. Nah, di sini yang ingin saya bahas dan ingin saya jelaskan adalah kohe itu sangat baik untuk semua tanaman ya saudaraku. Sangat bermanfaat untuk semua tanaman, terutamanya pada tanaman alpukat. Tetapi jika kita benar cara menggunaannya ya, cara penggunaannya benar, kemudian dosis atau seberapa banyak yang harus kita pakai, nah itu yang harus diperhatikan benar saudaraku. Kalaupun kohe itu tidak fermentasi, itu bisa dipakai saudaraku. Yang terpenting ketika saudaraku mau menanam, terutama usia bibit yang seperti ini ya, masih kecil, masih dini, umur bibit 4 sampai 5 bulan itu, saudaraku cukup menggunakan 2 genggam besar aja, jangan terlalu banyak. Kenapa 2 genggam besar? Dengan harapan ketika kohe itu kita masukkan ke dalam lubang, kemudian kita campur dengan tanah, secara otomatis karena kohe tidak terlalu banyak, lebih gampang ya menyatu dengan tanah, kemudian diserap dengan tanah. Seiring waktu berjalan, tanah itu akan menjadi subur. Kemudian akar dari tanaman alpukat kita bisa menemukan tanah yang subur itu ya. Karena sifat dari akar sendiri adalah mencari nutrisi ya. Artinya dia mencari tanah di mana yang subur untuk diserap kemudian disalurkan ke pohonnya sendiri. Nah, jika kita banyak ya saudaraku menggunakan kohe hewan ini atau terlalu berlebih, apalagi belum difermentasi ya, untuk tanaman alpukat yang kita tanam itu, yang saya takutkan adalah karena kohe kan memang banyak mengandung hama ya, yaitu mulai dari cacing, terus jamur terutamanya ya. Nah, jadi kalau kita banyak menggunakannya, ketika kita timbun di dalam tanah itu, kohe itu akan menjadi busuk saudaraku di dalam tanah. Dan di dalam tanah itu kita sudah menanam alpukat ya, kemudian sudah pasti tanah yang busuk itu kan kontak langsung dengan akar alpukat kita saudaraku ya. Nah, jadi ketika kohe yang berlebih, kohe itu akan membusuk di dalam tanah. Kemudian akar tanaman alpukat kita pun akan terkena di sana ya, karena memang tujuannya untuk akar, tapi disitulah kesalahan kita kadang-kadang ya. Kemudian kohe yang di dalam tanah ini akan membusuk saudaraku. Jadi akar dari
tanaman alpukat kita pun ikut membusuk, kemudian menyebabkan kematian kepada tanaman alpukat kita sendiri, saudaraku. Jadi seperti itu. Bagus memang kohe ya, tapi lebih baik untuk awal penanaman ya, terutama untuk bibit kecil itu dikurangi ya untuk takarannya ya, dan pastiin itu tidak berlebih. Contoh seperti ini, saudaraku, ini bisa dilihat. Ini kita menggunakan kohe cukup 2 genggam, kemudian sekam. Nah, jadi seperti ini, saudaraku. Dan yang terpenting lagi adalah ini ya, saudaraku, saya tidak pernah bosan ya untuk menjelaskan, untuk berbagi video bersama saudaraku semua ya, karena saya ingin juga saudaraku yang berkebun, yang menanam alpukat bisa merasakan sukses dari buah alpukat. Oke. Nah, jadi ini saudaraku. Oh ya, saudaraku, inilah rutinitas saya hari ini, aktivitas saya hari ini ya, apapun itu keseharian saya, rutinitas saya di kebun akan saya selalu bagikan ke saudaraku semua ya, dengan tujuan dan harapan video-video dari Beatshop King bisa bermanfaat buat saudaraku semua ya. Dan sekali lagi, saudaraku, jangan lupa ya di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan saudaraku mau mensubscribe, mudah-mudahan channel Beatshop King semakin berkembang, semakin maju, dan semakin bermanfaat buat para petani di Indonesia terutamanya ya. Oke, terima kasih saudaraku. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Terima kasih saudaraku.